Tak bisa mengontrol emosi, Kompol Yogi memiting Brigadir Nur Hadi yang sedang berenang di kolam renang. Tak lama kemudian, Kompol Yogi melempar tubuh mantan bawahannya itu ke kolam. Selanjutnya, ia duduk di tepi kolam sembari menghisap sebatang rokok sebelum mengangkat tubuh Nur Hadi di kolam. Sayangnya, momen yang terjadi 16 April 2025 di Villa Teke kawasan Gili Trawangan itu justru menjadi terakhir kalinya Nur Hadi ada di bumi ini. Ketika diangkat oleh Kompol Yogi, Nur Hadi sudah tidak bernapas dan tidak memberikan respon apa-apa saat dipanggil. Semua fakta itu terungkap saat Kompol Yogi menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Mataram pada Senin, 27 Oktober 2025. Lalu, apa peran Ibda Haris yang juga menjadi terdakwa dalam kasus ini? Berdasarkan dakwaan jaksa, berikut kronologi lengkap kematian Brigadir Nur Hadi beserta peran dua terdakwa. Setelah korban dinyatakan meninggal dunia, Haris melarang tim dokter untuk mendokumentasikan sebagai bahan penyusunan rekam medik sehingga dengan adanya pelarangan tersebut tim dokter tidak berani membuat rekam medik. Selain itu, Kompol Yogi dan Ibda Haris menghapus isi semua handphone terdakwa dan para saksi serta berusaha menghapus rekaman CCTV di tempat kejadian perkara. Di waktu kedua terdakwa sidang, Misri Puspitasari yang sempat ditetapkan sebagai tersangka kematian anggota Propam Polda NTB tersebut terlihat mengunggah story di akun Instagramnya. Perempuan asal Jambi yang juga ada di lokasi kematian Brigadir Nur Hadi pada April 2025 di Gili Trawangan ini mengunggah foto dirinya sedang tersenyum di dalam kamar. Meski sempat ditahan dan hingga kini belum ada kabar status tersangkanya lepas, Misri memang sudah tidak lagi ditempatkan di penjara. Berdasarkan keterangan pengacaranya, Yan Mangandar, mengatakan penahanan Misri ditangguhkan sejak 28 Agustus 2025. Kemarin Misri keluar sebelum habis waktu penahanan. Keluar karena penangguhan penahanan dikabulkan, kata Yan, Selasa, 9 September 2025. Penangguhan penahanan ini sebetulnya sudah dilakukan sejak Misri mulai ditahan pada Rabu 2 Juli 2025 setelah menjalani pemeriksaan di Polda NTB. Saat ini tersangka Misri kembali ke kampung halamannya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Yan mengatakan Misri tidak wajib lapor kepada Polda NTB. Misri sempat di sini 2 hari setelah keluar dan sekarang posisi masih di Banjarmasin. Dia tidak wajib lapor, kata Yan.